Jogja itu Jogja itu adalah sebuah kota yang masih erat dengan budayanya. Jogja itu indah, Jogja itu istimewa, Jogja itu ngangenin, Jogja itu klasik, asik, dan unik. Kota yang penuh dengan peninggalan sejarah dan penuh dengan kebudayaan. Jogja itu kota yang romantis. Jogja itu Beda banget. Dulu Jogja nggak kayak gini. Jogja itu sekarang udah lebih kayak metropolitan, udah kurang budayanya. Tanggal 19 Mei 1746, Pangeran Mangkubumi atas seizin Pakubono II meninggalkan keraton untuk perang melawan Kompeni Belanda. Kompeni Belanda perang melawan Mangkubumi selama kurang lebih 9 tahun. Lalu terjadilah perundingan antara Pangeran Mangkubumi dengan Belanda yang diwakili oleh Nicholas Harteng pada tanggal 13 Februari 1755 di Desa Giyanti. Setelah perjanjian Giyanti membuat keraton Jogja, Jogja itu merupakan negara merdeka. Negara perdikan Karaton Mataram, Kasultanan Ngajogartu, Etningrat. Ini negara merdeka. Keistimewaan Yogyakarta antara lain negara merdeka yang mau mendukung negara Republik Indonesia yang baru dan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18 merupakan daerah istimewa. Lalu undang-undang keistimewaannya baru terbit Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 13 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta ini sendiri sesungguhnya merupakan sejarah yang panjang. Ketika mulai zaman Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono I sampai sekarang. Ketika zaman Sultan Hamengkubuwono I, tanah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat ini pun sesungguhnya tanah pinjaman dari VOC. Sesuai di dalam perjanjian Giyanti, bahwa di situ disebutkan bahwa Sultan yang berkuasa di atas tanah pinjaman dari Belanda. Di dalam perjanjian di situ disebutkan jika anak keturunan Pangeran Mangkubumi ini mempersulit kondisi VOC atau Belanda, ya tanah pinjaman akan diminta kembali. Dan ini terbukti ketika Pangeran Diponegoro melakukan pemberontakan. Begitu Pangeran Diponegoro ditangkap, tahun 1830 ada perjanjian Klaten bulan September 1830, di mana di dalam perjanjian Klaten kekuasaan Sultan di Yogyakarta ini dipotong habis hingga tinggal daerah istimewa Yogyakarta sekarang ini.
Republik Indonesia bergabung, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat ini bergabung dengan Republik Indonesia, ini sesungguhnya kecerdasan Sultan Hamengkubuwono IX. Karena kalau tidak bergabung dengan Republik Indonesia, Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat ini tetap berada di bawah payung Hindia Belanda. Nah, ketika sudah menjadi NKRI, inilah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu kesatuan dengan negara-negara yang lain. Hanya diberi keistimewaan. Keistimewaannya dalam hal apa? Mengelola tanah. Begitu tahun 54, beliau itu mengeluarkan perda, peraturan daerah tentang pertanahan. Di dalam perda itu mengatakan sebelum pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan aturan tata pertanahan nasional, HB9 mengeluarkan tata aturan antara lain hak nganggo turun temurun, hak memakai turun temurun secara otomatis menjadi hak milik. Munculnya permasalahan SG dan PAG kemudian ini karena Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang sekarang ini meminta untuk SG dan PAG ini dikuasai keraton kembali. Bukan meminta, bagi saya itu merampok gitu. Dengan mengklaim bahwa itu adalah tanah kesultanan, secara otomatis ketika tanah-tanah di Yogyakarta ini dikuasai Kasultanan maupun Pakualaman, dia akan lebih mudah bekerja sama dengan pemilik modal. Nah, ketika bekerja sama dengan pemilik modal, inilah yang kemudian akan menimbulkan banyak konflik. Saya Widodo, saya petani pesisir Kulon Progo yang ya tiap hari bertani dan menanam sayur-sayuran. Dulu itu santai banget hidup di sini. Tiba-tiba ada sesuatu yang di situ mengganggu. Nah, di situ. Nah, gangguan ini itu sebetulnya datang dari sebuah institusi yang mengambil sebuah keputusan yang di situ tidak ramah terhadap warganya, pertama terhadap lingkungannya, yang itu pasti berimbas pada efek sosialnya. Mereka itu mengundang investor di sini, di pantai yang indah ini, itu untuk mereka mau menambang tanah-tanah kami. Ya Jogja ya istimewa. Itu menurut orang-orang, tapi kalau aku sih Jogja ya tetap saja Jogja. Dan aku suka tinggal di Jogja dan saya mencintai Yogyakarta. Kan tapi yang tidak saya cintai dan saya sangat tidak setuju itu kenapa hari ini Jogja menjadi tidak baik-baik saja. Ada banyak aturan di situ yang merugikan masyarakat banyak, dan itu pasti pada akhirnya Jogja menjadi tidak ramah lagi. Ketika tahun 88 Sultan Hamengkubuwono IX ini pergi ke Jepang bersama rombongan. Waktu itu ada tari di sana. Di situ ada Pangeran Puger, juga ada Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono ke-10. Itu ada di Kyoto pada waktu itu. Nah, pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono IX ini menyatakan dan bertanya pada Pangeran Mangkubumi dan pada Pangeran Puger, apa di Jogja masih bisa dibikin seperti Kyoto, jadi kotanya masih kelihatan kuno walaupun di dalam rumahnya itu sudah modern-modern. Nah, pada waktu itu Pangeran Mangkubumi menyatakan bisa
Di daerah sana masih bisa, daerah sana masih bisa. Tapi kemudian begitu rombongan ini pulang ke Jogja, rombongan Sultan Hamengkubuwono ke-9 pergi ke Amerika, Sultan Habis IX meninggal. Kemudian Pangeran Mangkubumi menggantikan menjadi Sultan Hamengkubuwono X. Tapi kenyataannya sekarang Jogja tidak seperti yang diharapkan. Pembangunan kemajuannya bukan kemajuan bagi saya, tapi kemunduran karena kehilangan kebudayaan yang ada di Yogyakarta. Karena ini keprihatinan yang cukup besar dengan hadirnya hotel-hotel yang tidak mencerminkan Jawa. Sejarahnya panjang nih Brisir nih, dari awal sampai bisa ditanemin kayak gini panjang sejarahnya. Di tempat ini kita duduk di sini, itu mereka akan membuat satu mega proyek namanya proyek tambang pasir besi. Dan itu peristiwa itu terjadi sejak 2006. Mereka itu memaksa proyek itu jalan dengan asumsi ekonomi yang nggak bisa kita pahami gitu ya, karena hitung-hitungannya wes nggak jelas kayak itu, hitung-hitungan setan gitulah yo. Nah, itu yang kami sendiri nggak paham, akan tapi kami melihat itu hanya sebuah metode awur-awuran yang mementingkan profit saja. Semakin semuanya kekeringan di sini semakin baik. Tapi kalau penghujan gini, aduh, paling yang dapat di ini sayur-sayuran gitulah. Daerah Istimewa Yogyakarta itu terbagi dalam 1 kota madya dan 4 kabupaten. Ada kota Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Nah, kalau berbicara secara keseluruhan, secara DIY, nggak jauh beda sebenarnya, tinggal konteksnya saja. Kalau di kota, permasalahan yang sekarang dihadapi adalah maraknya pembangunan hotel. Dari 2 tahun lalu, 104 hotel dibangun bareng di tahun 2014 sampai ke sekarang ini ya. Bahkan udah pada buka sebagian hotel, ada yang juga baru mau dibangun, ada yang proses pembangunan macam-macam. Tapi izin yang keluar itu per sampai 31 Desember 2013. Nah, di permasalahan terjadi di awal yang kita tahu yang sempat mengangkat Jogja ini adalah saat di rumah saya, di kampung saya, di Miliran yang ada di 30 meter di belakang hotel Five Hotel itu mengalami kekeringan. Itu 31 Juli 2014 lah. Nah, secara konstitusi jelas Jogja adalah istimewa ya, dengan undang-undang keistimewaan. Tapi bagi saya Jogja tidak istimewa, malah Yogyakarta ini mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Keistimewaan Yogyakarta adalah keistimewaan ketika Sultan nantinya bisa menguasai tanahnya kembali.
Jadi Jogja yang katakanlah kota ramah, kota budaya, kota pendidikan, itu ya harus diabadikan itu. Keistimewaannya itu kan sebetulnya di situ. Bahkan jangan sampai keistimewaan itu istimewa karena penggusuran dan perampasan tanah. Kasihnya apa? Terus tapi kalau teman-teman merasa karena kejelekan sedikit, nanti tanah-tanah kalian itu dijual bagaimana? Minimal ya. Karena baru ada di Jogja atau misalnya seorang gubernur juga seorang raja. Saat kita mengkritisi gubernur, nanti ada sebagian ormas yang mengatasnamakan cinta Jogja nggak terima karena si raja diomelin, dikritik dan sebagainya. Jadi bingung kita memposisikan dia sebagai apa gitu. Siapa tahu aku bukan dianggap warga, atau siapa tahu aku bukan dianggap rakyat kerajaan Nyai Yogyakarta Hadiningrat, aku juga nggak tahu. Tapi toh aku lahir di Jogja, toh aku punya KTP dan akte kelahiran Jogja, kurang Jogja apa aku kan gitu loh. Aku sangat sayang Jogja, aku sangat cinta Jogja. Sekarang sedih keluar rumah bikin emosi, sama seperti keluar di Kalibata City atau macetnya minta maaf sekarang Jogja. Hujan sedikit sejam aja banjir. 4 kabupaten di sekitarnya itu udah nggak bisa mencukupi untuk suplai ke kota Jogja, karena banyak wisatawan, banyak pendatang, banyak pekerja, toko, banyak mahasiswa apalagi yang tiap tahun lebih dari puluhan ribu. Aku nggak mau Jogja habis untuk wisatawan. Buktinya sekarang misalnya lambat laun terkondisikan secara sistem yang ekonomi yang memiskinkan warga. Aku merasakan ini, kamu tahu aku sakit hati melihat semua mati di hadapanku, dan yang tersisa cuma... Jogja ini sudah tidak ada harapan. Karena apa? Karena pemimpinnya menginginkan modernisasi, di mana modernisasinya ini sudah lepas dari akar budaya. Sementara masyarakatnya masih memegang teguh budaya yang harus setia kepada raja, sebagian besar ya. Dan kebun di depan rumahku, tentang pohon pisang, tentang rumput liar, Ciptakanlah kota budaya yang betul-betul berbudaya dan berpendidikan seperti itu. Jangan sampai proyek-proyek yang mega proyek yang aneh-aneh ini berjalan. Itu jangan sampai, karena itu akan merubah semua kebudayaan Yogyakarta ini menjadi kebudayaan budaya yang nggak jelas. Hijau saat ini dan nanti, kita harus Nah, uang kehidupan ini kehidupanku kok. Yang menentukan pemerintah Jogja nggak bisa. Ya, yang menentukan kami dong. Ya kalau mau kami ya kami tetap di sini. Ya keinginan kami tetaplah bahwa yang namanya petani itu harus memahami apa ya dengan yang namanya filosofi tanah. Dan itu sebenarnya nggak cuma petani toh, tapi semua kehidupan di muka bumi ini itu harus tahu bahwa semua kehidupan itu berasal dari tanah. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai orang-orang itu meninggalkan tanahnya sendiri-sendiri. Jangan sampai semua itu meninggalkan leluhurnya sendiri. Hijau saat ini dan nanti, kita harus menanam kembali. Satu saja sangat berarti untukmu, tanam saja, tanam saja, tanam saja, tanam sajalah. Alam sehat, tanggung jawab.